Alia, seorang wanita muda berusia 28 tahun, tinggal di Jakarta bersama suaminya, Ardi, dan anak perempuannya yang berusia 5 tahun, Nisa. Mereka hidup bahagia meskipun sederhana, namun tak ada yang lebih penting bagi Alia selain keluarganya. Suatu pagi, sebuah surat tiba dari desa tempat ibunya tinggal, sebuah desa terpencil yang terletak di pedalaman Jawa. Surat itu singkat, namun membawa kabar yang membuat darah Alia mendidih. Ibu sakit parah. Kembali segera, jangan tunda lagi. Tanpa pikir panjang, Alia memutuskan untuk berangkat ke desa. Meski tidak mengungkapkan detail lebih lanjut, surat itu terasa seperti panggilan dari sesuatu yang lebih gelap, dan Alia merasakan perasaan tak nyaman yang menggelayuti hati. Ibu yang selama ini sehat-sehat saja, tiba-tiba jatuh sakit. Alia mengemas barang-barangnya, mengucapkan selamat tinggal pada Ardi dan Nisa, dan memulai perjalanan panjang menuju desa itu. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalan-jalan berkelok yang dikelilingi hutan lebat, Alia akhirnya tiba di desa yang dikenal dengan nama Desa Uringin. Desa ini sudah lama terisolasi dari dunia luar, dan meskipun tidak jauh dari kota, suasananya terasa seperti dunia lain. Rumah-rumah tua berdiri rapuh, sebagian besar dihuni oleh orang-orang tua yang jarang berbicara pada pendatang. Begitu Alia sampai di rumah ibunya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu lebih sunyi daripada yang biasa, dan udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik kabut tipis yang menyelimuti desa. Ibunya, Sulastri, terbaring lemah di ranjang kayu tua, matanya tampak kosong. Raut wajahnya yang dulu cerah kini penuh keriput dan terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Ketika Alia memanggilnya, Sulastri hanya menatap kosong, tanpa memberi respon. Alia merasa cemas, namun ibunya tidak bisa berbicara banyak. Dalam keheningan yang mencekam, Sulastri hanya berbisik, "Jangan tinggal lama, anakku. Ada sesuatu yang sudah menunggu." Alia tidak mengerti apa yang dimaksud ibunya, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Saat malam tiba, Alia mendengar suara-suara aneh dari luar jendela, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Ketika dia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir, namun rasa takut itu semakin besar. Keesokan harinya, Alia mulai merasa ada yang aneh dengan desa ini. Penduduknya tampak menghindari tatapannya, seolah mereka tahu sesuatu yang tak ingin mereka ungkapkan. Alia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, berharap menemukan jawaban yang bisa menjelaskan penyakit ibunya. Dia mulai mencari di rumah ibunya dan menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di lemari kayu. Buku itu tampak sangat tua, kulitnya sudah mengelupas, dan banyak halaman yang telah robek. Namun, beberapa bagian masih terbaca dengan jelas. Buku itu berisi tentang ritual-ritual gelap yang telah dilaksanakan oleh leluhur keluarga Alia, untuk mencari kekuatan demi melindungi keluarga mereka dari kemiskinan dan bencana. Alia membaca dengan teliti, dan semakin dia membaca, semakin jelas bahwa ibunya telah terlibat dalam ritual yang sangat berbahaya. Ibu Alia, Sulastri, yang dahulu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, pernah jatuh ke dalam bujuk rayu seorang dukun di desa itu. Dukun itu, yang dikenal sebagai Sang Wali, menawarkan kekuatan gaib yang bisa membuatnya hidup lebih baik, dengan syarat ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, jiwa keturunan mereka. Sulastri, yang terdesak oleh kesulitan hidup, akhirnya setuju dan melakukan ritual tersebut. Namun, ia tidak tahu bahwa perjanjian tersebut membuka jalan bagi kekuatan gelap yang akan mengincar nyawa keturunannya. Setiap beberapa generasi, iblis yang terikat pada perjanjian itu akan datang menjemput jiwanya, dan pada saat itu, kutukan itu akan berakhir dengan kematian. Pada malam kedua, teror mulai terasa. Alia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri, angin dingin berhembus meski tidak ada hujan. Rangkaian kejadian aneh semakin memburuk. Bayangan gelap melintas di luar jendela, suara langkah kaki terdengar di atas atap, dan ketika Alia melihat ke dalam kamar ibunya, dia melihat sosok yang sangat aneh, seperti bayangan besar dengan mata merah menyala, berdiri di atas tubuh ibunya yang terbaring lemah. Ketika Alia mendekat, sosok itu menghilang dalam sekejap, dan ibunya tiba-tiba terbangun dengan mata yang kosong. "Iblis itu datang, ia menunggumu." Alia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dipahami. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak hal yang terungkap, termasuk rahasia kelam yang sudah lama terkubur. Dia mengetahui bahwa Sang Wali, Sang Dukun, adalah sosok iblis yang kini datang untuk menuntut jiwanya.
Dengan bantuan seorang penduduk desa yang baik hati, seorang pria tua bernama Pak Tono, Alia menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini. Pak Tono memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan iblis yang datang adalah dengan mengorbankan seseorang yang memiliki darah keturunan langsung dari keluarga yang terikat dengan perjanjian tersebut. Namun, ada pilihan yang mengerikan. Alia harus mengorbankan dirinya untuk menghentikan kekuatan iblis itu, atau membiarkan ibunya menjadi korban dan seluruh keluarga mereka dihancurkan. Alia menolak untuk menyerah pada takdir dan memutuskan untuk menghadapi iblis itu. Pada malam puncak, iblis itu muncul, lebih besar dan lebih menakutkan dari apa yang pernah dibayangkan Alia. Dalam pertempuran yang penuh teror dan ketakutan, Alia menggunakan semua pengetahuan yang didapatnya dari buku tua untuk melawan sang wali. Dengan bantuan roh-roh baik yang terperangkap dalam desa itu, Alia berhasil melukai sang wali dan memutuskan ikatan kutukan yang mengikat keluarganya. Namun, meskipun iblis itu mundur, harga yang harus dibayar sangatlah besar. Ibu Alia, yang ternyata sudah menjadi korban kutukan itu sejak lama, harus meninggalkan dunia ini, sebagai pengorbanan terakhir untuk menghentikan kehancuran keluarga mereka. Ibu Alia meninggal di pelukannya, meninggalkan sebuah pesan terakhir, jaga Nisa. Jangan biarkan dia terjerat seperti kita. Alia kembali ke Jakarta dengan hati yang berat. Meskipun dia berhasil menghentikan kutukan, rasa takut itu masih menghantuinya. Dia tahu bahwa iblis itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Sebelum iblis menjemput, Alia bertekad untuk mengungkap lebih banyak rahasia gelap keluarga mereka, agar kelak dia bisa melindungi anaknya dari ancaman yang tak terlihat. Namun, di malam yang sunyi, Alia tahu bahwa iblis itu masih menunggu saat yang tepat untuk kembali.